terlalu sempit, kita lebarin. Kalau jalannya blind spot itu harus kita rekayasa supaya tidak blind spot atau sudut persimpangannya kita buat 90 derajat biar tidak blind spot. Oh ya, menyikapi tentang sudut jalan itu jalan di tambang tidak boleh di bawah 60%, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak terjadi blind spot atau titik buta. Terus administrasi. Nah, apa itu administrasi? Administrasi itu biasanya berupa campaign, kampanye, memberikan promosi tentang pencegahan kecelakaan. Jangan berenang di sini, Mas Dapa. Ada hiu. Hiu itu suka gigit. Kalau digigit bisa mati. Nah, memberikan awareness atau himbauan. Dan terakhir ada APD, alat pelindung diri. Kenapa APD ditempatkan terakhir untuk pengendalian bahaya dan resiko? Karena APD itu tidak bisa menghindari bahaya, tetapi untuk meminimalisir resiko bahaya yang ada. Fungsi dari APD. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kalau teman-teman apa namanya, misalnya saya jelasinnya kecepatan, mohon dikoreksi ya teman-teman. Open mic juga. Nah ini, berikan contoh bahaya, resiko, dan pengendaliannya. Nah, ini saya eh, jawab aja ya di sini ya. Yang pertama, dari spesifikasi unitnya. Unitnya tidak ada bagi WIP. Bagaimana kita pengendaliannya? Kita lakukan rekayasa, teman-teman. Dengan cara kita apa namanya? Mengadakan bagi WIP tadi yang tingginya 3 sampai 6 meter atau bendera ya. Supaya apa? Jarak pandang HD ini termonitoring atau terlihat. Apalagi bahayanya, jalannya. Jalannya ini tidak standar ya. Standarnya harus 3 kali lebar unit atau 2 kali minimal ya. 2 kali lebar unit sampai 3 kali lebar unit. Nah, jadi apa pengendaliannya nih? Kita rekayasa lagi nih. Kita lakukan pengendalian rekayasa dengan cara kita lebarin jalan. Nah, ini kan jalannya terlalu sempit nih. Ini muatan, ini kosongan. Muatan sama kosongan, jalurnya pun sama. Bahaya nggak? Ya bahaya. Kalau jalurnya sama, itu bahaya teman-teman. Supaya dia nggak bahaya, kita kasih apa? Kasih administrasi. Rambu di tengah ini. Kita kasih median jalan. Ini bisa juga. Atau kita kasih rambu sini. Ini kosongan, ini muatan. Itu biasanya ada. Terus ini parkir sembarangan, parkir di jalur aktif. Nah, berarti kita kendalikan lewat apa? Kan bahaya tuh, parkir di tengah jalan itu. Resikonya bisa tabrak, bisa menabrak. Kita lakukan pengendalian lewat administrasi lagi, teman-teman. Dengan cara memberikan apa namanya training kepada karyawan, jangan parkir di sini atau jangan parkir di jalur aktif dengan melalui penyampaian training safety. Nah, biasanya di ANSAP itu safety induksi itu dilakukan oleh karyawan baru, refresh pasca cuti, dan induksi untuk tamu. Itu refresh lagi tuh tentang keselamatan. Biasanya di ANSAP induksi ada 3. Dari Departemen HSE pertama kali jam 7 pagi, saya ngisi materi 2 jam, dilanjut oleh Departemen HR. Apa fungsinya induksi dari HR? Untuk menjelaskan regulasi-regulasi yang terbaru, peraturan yang terbaru. Terus yang ketiga baru induksi oleh TC jam setengah 2 siang. Jadi induksi itu 1 hari yang penuh tuh di ANSAP. Ada 3 departemen yang mengisi. Nah, isi dari TC apa? Tentang teknik-teknik pengoperasian unit agar tidak terjadi misoperation ya teman-teman. Nah ini banyak nih untuk bahaya, resiko, dan pengendaliannya. Nggak ada tanggul juga di sini. Tuh, teman kita lewatin aja ya dari gambar ini. Kurasa sudah paham lah ya bahaya, resiko, dan pengendaliannya. Terus masuk nih housekeeping. Kita ngejar produksi, ngejar keselamatan kan. Tapi tentang housekeeping
keringkasan, kerapian, kerisikan, kerawatan, kerajinan itu nggak dimonitoring atau nggak dilihat. Dan sama aja kita eh, menghilangkan safety di sana ya. Jadi di Ansat ini kita menerapkan 5R atau 5S dalam bahasa Jepang. Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, biasanya ini masuk nih kuis-kuis di bulan K3 nasional atau kuis-kuis safety biasanya. Apa sih 5S itu? Apa 5R? Nah, itu biasa. Oke, kita masuk nih. Workshop atau tempat maintenance unit di Departemen Plan. Enak lihatnya kalau rapi seperti ini, teman-teman. Housekeeping bukan hanya kebersihan, tapi juga menjadikan tempat kerja tersusun rapi. Housekeeping juga merupakan tindakan dasar dari pencegahan kecelakaan dan kebakaran. Nah, itu. Misalnya nih, ada gedung yang terbakar di sini, atau unit yang terbakar. Nah, kita bisa mudah nih nyari apar biasanya. Nah, ini apar nih misalnya, kita ambil langsung di sini. Nah, tapi kalau housekeepingnya berantakan atau tidak resih tadi, kita kesusahan nyari apar dan apinya akan semakin membesar. Itulah fungsi dari housekeeping ini untuk mencegah terjadinya kebakaran maupun kecelakaan. Housekeeping yang buruk penyebab kecelakaan seperti tersandung selagi berjalan, main ML kan biasa teman-teman. Lagi push rel aku, tiba-tiba ada kabel menggelintang. Nah, itu masuk ke kecelakaan. Kalau dia mengalami cedera, tapi kalau dia nggak ada cedera, dia masuk ke insiden. Terus terbentur oleh benda yang tidak disimpan diletakkan secara benar.